Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi mengenai kebijakan komunikasi pemasaran terpadu. Developing Effective Communication. Menurut Kotler dan Keller, terdapat 7 langkah dalam membangun komunikasi yang efektif, yakni identifikasi pemirsa atau identify target audience. Selanjutnya, menentukan tujuan komunikasi atau determine the communication objective. Selanjutnya, mendesain pesan atau design the message. Selanjutnya, tentukan saluran dan media komunikasi atau choosing communication channels and media. Selanjutnya, memilih sumber pesan atau selecting the message source. Selanjutnya, tentukan pada bauran komunikasi pemasaran atau deciding on the marketing communication mix. Dan yang terakhir, mendapatkan umpan balik atau collecting feedback. Berikut isi beserta penjelasan dari deciding on the marketing communication mix. Yang pertama, iklan atau advertising. Setiap dibayar bentuk presentasi non-personal dan promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor yang teridentifikasi melalui media cetak atau koran dan majalah, media penyiaran, yaitu radio dan televisi, media jaringan seperti telepon, kabel, satelit, nirkabel, media elektronik seperti pita audio, rekaman video, disk video, CD-ROM, halaman web, dan media tampilan seperti billboard, tanda, dan poster. Selanjutnya, promosi penjualan atau sales promotion. Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau layanan termasuk promosi konsumen seperti sampel, kupon, dan premi. Promosi perdagangan seperti tunjangan iklan dan tampilan, dan bisnis dan tenaga penjualan promosi seperti kontes untuk tenaga penjualan. Selanjutnya, acara dan pengalaman atau event and experience. Aktivitas dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau khusus yang berkaitan dengan merek dengan konsumen, termasuk olahraga, seni, hiburan, dan acara serta kegiatan yang kurang formal. Selanjutnya, hubungan masyarakat dan publisitas atau public relation and publicity. Berbagai program yang ditunjukkan secara internal kepada karyawan perusahaan atau secara eksternal kepada konsumen perusahaan lain, pemerintah, dan media untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau komunikasi produk individualnya. Selanjutnya, pemasaran online dan melalui media sosial atau online and social media marketing. Aktivitas dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadaran, meningkatkan citra, atau memperoleh penjualan produk dan layanan. Selanjutnya, pemasaran seluler atau mobile marketing. Bentuk khusus pemasaran online yang menempatkan komunikasi di telepon seluler, telepon pintar, atau tablet konsumen. Selanjutnya, pemasaran langsung dan basis data atau direct and database marketing. Penggunaan surat, telepon, faksimili, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta tanggapan atau dialog dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. Dan yang terakhir, penjualan pribadi atau personal selling. Interaksi tatap muka dengan satu atau lebih calon pembeli untuk tujuan membuat presentasi, menjawab pertanyaan, dan mendapatkan pesanan. Implementasi di IMC berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama, komunikasi pemasaran terpadu atau Integrated Marketing Communication menurut Kotler dan Keller adalah sebuah konsep di mana suatu perusahaan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai saluran komunikasi untuk mengirim pesan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan berkenaan dengan perusahaan dan produknya. Lalu, IMC memaksa manajemen memikirkan semua tata cara pelanggan berhubungan dengan perusahaan, bagaimana perusahaan mengkomunikasikan posisinya, arti penting relatif setiap sarana, dan masalah ketepatan waktu. Yang terakhir, Nabi dengan tegas menyatakan bahwa seorang penjual harus menjauhkan diri dari sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang dan tidak pernah melakukan sumpah untuk melariskan dagangannya.
Praktik kebijakan KPT berdasarkan Af'al Rasul. Pertama, konsep marketing 4P ala Rasul, menggambarkan 4 cara pemasaran yang diterapkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan bisnis, yaitu persuasi, informasi, jualan, dan layanan, atau disingkat sebagai pijak. Selanjutnya, 7 ajaran Rasulullah dalam marketing. Dalam praktik ini, 7 ajaran Rasulullah diperkenalkan untuk mengarah kepada tujuan pemasaran yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, jujur dan adab dalam Islam menghalalkan umatnya untuk berniaga atau berjualan dalam memiliki pandangan yang tepat terhadap hukum dan adab dalam bisnis. Lalu, konsep pemasaran dalam Islam. Konsep pemasaran Islam dilihat dari sudut pandang ekonomi konvensional dan hukum Islam. Perusahaan harus mempertimbangkan syarat Islam dan menerapkan prinsip kebijakan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Dan yang terakhir, jihad Rasulullah dalam perspektif Muslim, menggambarkan pada peran dan tanggung jawab individu dalam memahami dan menerapkan ajaran Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bisnis dan pemasaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.